Saya juga di pariwisata, di perhotelan, pernah belajar juga. Terus setelah lulus, sekarang kerja di perhotelan juga di bagian produk, jadi tahu mengenai hal makanan. Pekerjaannya itu master di bidang apa Pak? Bidang Chinese food ya? Chinese, Western, ASEAN pernah. Wah, Chinese. Pokoknya ya, siang. ya seluruh operasional lah, ya harus menguasai. Cuman ya basicnya aja harus tahu. Loh, kamu ini Jani hotel mana loh Pak? Oh, aku hotel Westlake Resort. Resort sebenarnya. Westlake Resort ya. Daerah mana itu Pak? Daerah Ring Road Barat, Bedok ya tepatnya, di Hanggo. Di Sleman Jogja Sleman. ya itu ya. Ya. Ngomong-ngomong tentang hotel ya Pak, ini aku mungkin akan tanya sedikit ya, sedikit banyak tanya ya, dan aku sangat penasaran ya dengan adanya pembatasan dari pemerintah. Oh ya. Tentang adanya virus corona ini, aku sempat dengar ya, ada beberapa hotel yang diliburkan. Apakah itu termasuk hotelnya kamu? Oh iya, bener sekali. Hotelku juga udah ini tanggal 1 hari pertama libur, nanti 3 bulan ke depan. Awalnya sih dari bulan Maret, dari waktu awal Maret itu udah booming ketika di Solo udah ada 1 orang positif corona, terus menyusul di Magelang dan Jogja suspek. Akhirnya dari awal Maret itu training semua di bagian all department dipulangkan semua dari hotelku. Sebentar, all department berarti Ya, hotelnya nih benar-benar akan di offin gitu, gimana? Itu mungkin awalnya tetap mau buka, cuman setelah keadaan nanti kedepannya kok semakin tidak karuan, terus akhirnya mungkin memutuskan para HOD itu memutuskan untuk sementara di lock dulu, Diliburkan gitu ya. dulu. Nah, waktu itu pertengahan Maret, terus karena semakin tidak karuan, terus sebagian daily worker juga diliburkan, dan terus 75% sebagian stafnya masuk dan 25% dirumahkan dulu. Terus sampai meningkat yang positif. Akhirnya terus akhir bulan kami staf juga terima surat edaran dari GM-nya, ternyata per 1 April udah di off-kan semua. Emang waktu keadaan ada virus corona ini okupansi itu berapa sih? Ya, okupansinya juga itu pengaruh besar sekali. Dari roomnya aja yang dulunya tiap malam minggu, tiap Sabtu, tiap weekend itu mesti full. Oh, pasti full ya? Pasti 100% mesti terisi ya. Terisi ya, 100%. Tapi setelah corona itu terus jadi turun drastis. Maksimal kemarin terakhir sekitar cuman nggak nyampe 20%. Terus akhir Maret ini justru malah cuman 2 room, 3 room, 4 room gitu. 2 room, 3 room, 4 room. Terus mengenai event juga, yang rencananya planningnya April itu ada banyak sekali event, dari wedding 1000 pack tanggal 13. Waduh, itu udah ada rencana. Tapi ternyata karena keadaan juga harus di cancel dulu. Di cancel atau berarti diundur ya ini ya? Kurang tahu tepatnya, cuman nggak bisa ada acara event itu. Terus gimana Pak ini Pak? Nanti kamu masih terima gaji nggak ini kira-kira? Untungnya dari kebijakan dari manajemen, menurut surat edaran dari general manager kemarin, ada beberapa fasilitas buat stafnya aja sih. Jadi kita diliburkan full 3 bulan ya, tergantung situasi, dan kami mendapat insentif cuma ya 50%. Wah, 50% ya. Iya. Lumayan tapi ya Pak. Ya lumayan. Nggak masuk kerja tapi tetap terima uang ya. Buat bayar kos sama hidup
ya lumayan. Wah, memang apa ya, nggak bisa kita nggak bisa nyalahin kondisi ya. Iya. Memang kejadian ini semua aspek jadi kena imbasnya ya. Terus ngomong-ngomong nih ya, plan ke depan gimana? Kira-kira kamu mau ngapain nih? 3 bulan ya, 3 bulan itu juga nih ya, pertanyaanku yang kedua nih, 3 bulan itu apakah akan 3 bulan benar-benar 3 bulan atau bisa maju dan bisa dimundurkan? Ya itu tergantung situasi aja sekarang di masyarakat apa kena corona ini. Kalau misalnya udah semakin membaik ya mungkin bisa cepat operasional lagi, tapi kalau enggak ya mungkin bisa mundur, bisa diperpanjang masa liburnya. Terus planningnya saya ya kemarin sih sempet ngobrol-ngobrol sama teman-teman kos, sama orang tua, ya ada 2 pilihan saya. Pilihan pertama mau tetap di Jogja, mau tetap stay di kos, tapi dengan syarat ya tidak cuman diam di kos aja, tapi ada aktivitas ya, paling enggak jualan apa atau usaha apa yang bisa menghasilkan. Karena kalau hanya mengandalkan gaji dari perusahaan saja ya aku rasa cuman cukup buat hidup aja, buat hidup sama kos aja. Kalau buat kebutuhan yang lain kan masih ada tagihan angsuran dan sebagainya, itu nggak cukup. Terus pilihan yang kedua mau pulang ke kampung nih, tapi dengan catatan ya pasti di sana tetap karena kebetulan orang tua juga bercocok tanam ya harus membantu orang tua. Paling enggak ya nanam apa kayak ya bercocok tanam lah pokoknya ya. Wah, gitu ya. Oke, terus gimana Pak? Ini kamu ada pesan-pesan nggak buat sesama hotelier nih, maupun untuk keluargamu, orang-orang terdekat, serta pemerintah yang ada? Oh ya, pesan-pesannya ya buat teman-teman tetap semangat menjalani aktivitas, istirahat di rumah, terus jangan patah semangat, jaga kesehatan. Dan buat orang tua juga tetap di rumah, menjalani aktivitas dan melakukan yang terbaik saja. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita lanjut makan lagi ya. Nyaman. Oke kosan, thank you udah nonton video ini ya. Dan thank you juga buat Krisma yang udah mau nemenin aku makan bareng serta ditanya-tanya. Oke, nanti yang penasaran sama Kak Krisma akan aku kasih link Instagramnya di bawah di kolom deskripsi. Oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Dadah.